Hari ini, saya bergeser ke daerah Ngulung Wetan, Kabupaten Trenggalek. Oh iya lur, pantai di sini masih sangat asri loh. Bisa dibilang belum terjamah oleh orang luar. Di sini lebih terkenal dengan sebutan Pantai Kebo. Sesuai namanya, karena di daerah ini banyak terdapat kerbau di pinggir pantainya. Mas, Oi, ane di tarik jaring mas. narik jaring. Ya, di sana. Melu oleh yo. Ayo, Jal, tak tunggu ayo. Oke. Di Pantai Kebo, setiap harinya warga sekitar menggantungkan hidupnya dengan cara menjaring di tepi pantai. Ini dilakukan dengan cara bergotong royong. Siapapun yang membantu menarik ikan akan mendapatkan bagian dari hasil ikan yang terjaring. Wah, menarik juga yo. Ayo Pak. Cara seperti ini sudah dilakukan secara turun-temurun dan tidak mengenal umur. Tarik jaring sudah dilakukan dari anak kecil hingga orang tua. Panjang jaring berkisar antara 180 hingga 200 meter. Makanya, memerlukan waktu hingga 3 jam sampai jaring merapat ke pantai. Wah, lama juga ya lur. Nah dulur, ternyata tarik jaring ini nggak mudah. Harus butuh tenaga dan tenaganya itu banyak orang. Kalian harus kesini buat ngerasain sensasinya tarik jaring. Ayo, monggo Bu! Wah, sepertinya jaring sudah mulai terlihat ya. Artinya, hasil tangkapan akan segera diketahui. Berbagai ikan jenis pelagis berhasil terjaring. Dari mulai ikan selar, ikan kembung, ikan kue, hingga ikan layur. Wah, sekarang semuanya pada sibuk ya lur untuk melepaskan ikan dari jaring, kemudian mengumpulkannya. Wah, bener-bener kerjasama yang baik ya. Nah ini dulur, hasil dari warga Pantai Kebo Ngulung Wetan. Jadi hasilnya ini tergantung sesuai rezeki kita di hari ini ya. Kini, saatnya membawa hasil untuk ditimbang dan dijual kepada pengepul. Kalau pekerjaan dilakukan secara bersama-sama, maka akan terasa lebih mudah ya lur. Nah dulur, sekarang kita akan masak sego gegok dari Trenggalek. Nah sebelumnya nasi gegok itu isinya cuma ikan teri. Tapi kita bikin isinya ikan laut hasil dari sini. Wah, bumbunya ada banyak banget iki loh. Saya bantu haluskan ya Bu. Kalau cuma menghaluskan bawang merah, bawang putih, cabai dan kawan-kawannya, saya bisa Bu. Sementara bumbu dihaluskan, Ibu Neva memasak nasi terlebih dahulu. Lawong namanya juga sego gegok, masa nggak ada nasinya? Dagingnya aja, Beb. Untuk ikannya, ternyata hanya diambil bagian dagingnya saja. Wah, nggak sabar iki loh. Rasanya gimana ya? Nah dulur, nih sambal ulekanku udah jadi. Wih, baunya sedep. Bu, nasinya sudah mateng iki loh. Setelah ini, apa lagi ki Bu? Sepertinya mau mulai masak yo. Pertama-tama panaskan santan terlebih dahulu. Tambahkan serai dan daun salam ke dalam santan yang dimasak. Tambahkan garam agar masakan tambah nikmat. Kemudian masukkan nasi yang setengah jadi yang tadi dimasak. Aduk terus hingga air santan meresap. Wah, sekarang saya sudah benar-benar nggak sabar iki loh untuk icip-icip. Nah, habis ini saya mau masak bumbunya. Masukkan bumbu yang telah saya haluskan ke dalam wajan. Kemudian tumis bumbu hingga beraroma. Eits, jangan lupa masukkan daun jeruk. Terakhir, masukkan daging ikan ke dalam penggorengan. Wah,
Ini sih fix iki, pasti enak. Nah, Dulur, ini aku lagi goreng bumbunya sama dagingnya. Ternyata sego gegok itu bikinnya nggak mudah ya. Prosesnya panjang. Nggak tinggal makan ternyata ya. Ayo lanjutin ya. Tapi biasanya yang penuh perjuangan, hasilnya tidak mengecewakan. Bu, ini udah matang, Bu. Ya, Bet, langsung diangkat aja ya. Oke, Bu. Sekarang tinggal bungkus nasi dan ikan dengan daun pisang. Setelah semua terbungkus, kemudian terakhir kukus nasi dan ikan hingga matang. Dan akhirnya, sego gegok siap dihidangkan. Nah, Dulur, udah jadi nih. Langsung aja kita santap sego gegoknya. Monggo, monggo. Wah, bener-bener terbayar yo kesabaran saya menunggu sego gegoknya mateng. Rasanya enak banget iki. Sego gegok memang makanan khas daerah pesisir dari daerah Trenggalek. Resep ini lahir dari kreativitas ibu-ibu dalam menyiapkan bekal yang cepat dan enak. Walau menggunakan bahan yang sederhana, Pedes ya, Pak? tapi sego gegok masih sangat disukai oleh masyarakat Trenggalek bahkan Jawa Timur karena rasanya yang nikmat. Kali ini saya berada di Desa Masaran, daerah Munjungan, Kabupaten Trenggalek. Saya akan membuat salah satu makanan yang menjadi langganan saat ada acara-acara di kota Trenggalek. Wah, kalau lihat dari bahannya cukup mudah iki kayaknya. Hanya membutuhkan tepung beras, garam, kunyit, daun pandan, dan juga buah naga. Dulur, sekarang kita akan membuat makanan paes yang wajib dalam tradisi jangkar. Mari Bu, kita buat. Bahan tepung dicampur air kemudian diaduk hingga kalis. Jangan lupa tambahkan garam agar rasa pais menjadi lebih gurih. Nah, biasanya pais hanya berwarna putih. Tapi kali ini Ibu Supini akan mengkreasikannya dengan beberapa warna yang bersumber dari bahan-bahan alami. Wah, ternyata sangat mudah yo membuatnya. Tinggal dibentuk sesuai selera. Tidak ada patokan dalam membuat bentuk pais dan tidak ada keharusan jumlah pais yang harus dibuat. Oke, saatnya pais masuk ke dalam dandang untuk dikukus. Wah, sudah gak sabar aku pengen cobain pais yang warna-warni. Hanya menunggu sekitar 15 menit, pais pun siap disantap. Wah, rasa pais ini ternyata gurih yo. Ada sedikit rasa manis dari buah naga yang dipakai sebagai pewarna. Mantap!